Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Para jamaah yang kami hormati, syukur alhamdulillah dalam menika kula panjenengan sami tasih dipilih Allah Subhanahu wa taala, diparingi kesempatan, kekuatan ugi kesehatan saged ngawi majelis dzikir sesarengan mriki. Mugi-mugi Allah paring keberkahan dumateng kita sedaya, berkah umur, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah semuanya bagi kita yang ada di sini. Ini ridha ila ta'ala syukur sabsut Quran Rasulullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Kita lajengaken maosan kitab Tambul Filin bab kematian. Kemarin pas pertemuan kedua yang membahas paling dahsyat ngerinya kematian. Di pertemuan ketiga ini sudah rada kendur, lumayan, rada enak. Ketiga yang pertama, kedua paling dahsyat, paling ngeri, paling menakutkan. Pertemuan kedua kemarin tentang kematian kemarin. Ini sudah lumayan yang ketiga ini. Dan insya Allah kita akan sampai berakhir di bab ini malam ini insya Allah. Ngaji atau hadir ke majelis zikir itu yang berat itu saat mau berangkat, kan. Jadi kalau sudah berangkat, sudah hadir, duduk itu udah enak. Oh iya, banyak pakai koncone. Oh iya, enak, so cerita ke sebelah, so ketemu silaturahim. Tapi mau berangkat itu godaannya, ya Allah, setannya gundeli, ngadang-ngadangi setannya. Sehingga beratnya ketika mau berangkat, ya Allah. Para rawuh hadirin hadirat dan masjid kami hormati, waruwiya an Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala annahu qila lahu, ada orang yang mengusulkan kepada Syekh Ibrahim bin Adham agar mau memberi ceramah tausiah, tapi jawaban beliau, ini mazhulun bi arbaati asya, aku sedang sibuk dalam 4 perkara. Aku gak sibuk masalah 4 perkara ini, jadi aku gak bisa ngisi tausiah hari ini, gak bisa ngisi ceramah, gak bisa ini, karena aku sedang sibuk. Apa itu? Kok sibuk apa 4 perkara itu? Sementara disebut 4 perkara apa itu? Awaluha ini tafakkartu yaumal misaq. Yang pertama, aku disibukkan dengan pemikiranku tentang yaumul misaq. Yaumul misaq itu apa? Yaumul misaq, hari kesanggupanku. Saat Allah menentukan manusia ada perjanjian dulu sebelum dilahirkan, sanggup enggak? Kesanggupan, hari kesanggupan yaumul misaq itu saat kita dilahirkan itu ada perjanjian dengan Allah, sanggup enggak memenuhi perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, saat Allah menentukan itu, ini yang untuk surga dan ini untuk neraka. Sanggup nggak kamu jadi penghuni surga? Sanggup nggak jadi penghuni neraka? Jadi belah-belah Allah Subhanahu wa taala waktu sebelum kita dilahirkan. Lah, aku tidak tahu termasuk kelompok yang mana aku ini. Apakah dulu aku menyanggupi yang mana, nggak tahu. Apakah menyanggupi sebagai penghuni surga atau menyanggupi sebagai penghuni neraka, nggak tahu. Itu yang jadi beban pikiran saya ini. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, saat yaumul misaq, hari kesanggupan dulu itu saya sanggup yang mana saya nggak tahu. Jadi beban pikiran saya ini. Wasani, yang kedua, tafakkartu idza qadallahu ta'ala bi khalqihi fi batni ummihi wa nafikha fihi ruh. Yang kedua, aku memikirkan tentang nasibku
ditulisnya takdir itu loh. Ketika malaikat meniupkan roh nyawa ke jasad janin saat masih di perut ibu, kira-kira usia 120 hari, usia janin kira-kira 120 hari, saat malaikat meniupkan itu kan sudah ada ketentuan Allah, ditulis nasibmu sudah ditulis ya, sekaligus menentukan nasib untung atau celaka. Aku ini tidak tahu termasuk yang mana, aku termasuk yang untung atau yang celaka ini. Jadi aku susah memikirkan itu, sudah sebelumnya itu aski am sa'idun, askiyu am sa'idun, ciloko kok untung yuk. Asalisu yang ketiga, tafakkartu khina yanzilu malakul maut ya Rabbi ma'al muslimin am al kafirin. Aku memikirkan ketika datangnya malaikat maut. Malaikat maut itu kan tanya pada Allah, ya Allah, roh yang akan kucabut ini masuk kelompoknya rohnya orang muslim, orang-orang mukmin, atau masuk dalam kelompoknya rohnya orang kafir. Jadi ketika Israel sang penyabutnya itu mengambil roh, Allah mau ditanya oleh malaikat, ditanya pada Allah, ya Allah, ini tak masuk kelompok mana ya Allah, kelompoknya roh orang-orang mukmin, orang-orang muslim, atau kelompok rohnya orang kafir. Ya Allah, dan aku tidak tahu jawaban Allah untukku apa. Ketika rohku dicabut nanti, apa jawaban Allah? Aku dimasukkan kelompok yang mana? Aku nggak tahu. Ar-Rabi' tafakkartu fi qaulillahi ta'ala. Yang keempat, aku memikirkan firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Surah Yasin. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu, hei orang mukmin, pada hari ini. Berpisahlah kamu, hei orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisah kamu, hei orang-orang kafir, dari orang mukmin pada hari ini. Wahai para pendurhaka, wahai orang-orang berbuat jahat. Ini dalam surah Yasin ayat ke-59. Min ayyil fariqaini akunu, aku tidak tahu nanti termasuk kelompok mana aku berada, kelompoknya roh orang Islam atau kelompoknya roh orang kafir. Karena Allah sudah memerintahkan pada malaikat untuk memilah-milah, setelah dia memasar nanti dipilah-pilah. Ini kelompokkan orang kafir. Hei orang kafir, kamu pergi berpisah dari orang mukmin di hari itu ya Allah. Kemudian berikutnya kabar gembira, ini kabar gembira bagi orang mukmin yang takwa. Tuba liman razaqahullahu fahm, berbahagialah orang yang diberi Allah pengertian, kefahaman. Wa yaqadhu min sinatil ghaflati, yang dibangunkan, disadarkan oleh Allah SWT dari lupa, dari lalai, kemudian mau berpikir tentang urusan mati. Kalau hidup dalam kelalaian kan melupakan kematian, asik seakan-akan akan hidup terus, tidak akan mengalami kematian. Nas'alullah ta'ala ayaj'ala khotimatana. Nas'alullah ta'ala, mudah-mudahan Allah SWT ayaj'ala khotimatana fi khair, mengakhiri umur kami dalam kebaikan, ma'al bisyarah, dan mudah-mudahan kami memperoleh kegembiraan seperti layaknya orang-orang mukmin ketika meninggal dunia, diberi Allah kabar gembira. Allah SWT juga berfirman dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata,
Ya Rob, kami adalah ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami. Kemudian tetap dalam pendiriannya. Orang-orang yang mengatakan Tuhanku ini Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, dan akan turun malaikat-malaikat pada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maksud dari ayat ini adalah bahwasanya orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulullah lalu tetap teguh melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka para malaikat akan datang membawa kabar gembira. Jangan gentar, jangan sedih, bergembiralah dengan surga yang disiapkan Allah untukmu. Quran surah Fussilat ayat 30. Dilanjutkan lagi ayat berikutnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindung bagimu dalam kehidupan dunia dan akhirat nanti. Di dalamnya, di dalam surga, kamu akan memperoleh apa yang kamu suka dan apa yang kamu minta. Ini kelanjutan surah Fussilat ayat ke-31. Selanjutnya, para malaikat itu menyatakan pada orang-orang yang beriman bahwa mereka selalu mendampingi dan menolong orang-orang tersebut dalam segala urusan dunia. Para malaikat selalu memberi petunjuk yang menuju kepada kebaikan dan kebenaran serta kemaslahatan. Demikian pula para malaikat akan bersama-sama dengan orang-orang beriman di akhirat nanti, menemani orang yang beriman dalam kubur pada waktu hari kiamat, dan menemani pula di hari yaumul hisab, penghitungan amal, sampai mereka orang-orang mukmin masuk ke dalam surga. Jadi keuntungan orang mukmin akan didampingi malaikat terus di alam kubur, di yaumul hisab, yaumul mizan, di pada mahsyar, sampai menuju ke surga. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang menyatakan kepada orang-orang beriman dalam ayat ini adalah Allah sendiri, sehingga maksud ayat ini adalah dan Allah yang menjadi wali bagi orang-orang yang beriman yang kuat pendiriannya. Malaikat mengatakan bahwa dalam surga itu orang yang beriman akan memperoleh berbagai macam kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan yang selalu didam-damkan, serta segala yang diinginkan dan diminta. Al-bisyaratu 'indal mauti ala khamsin. Kabar gembira menjelang ajal ada 5 macam, 5 model, 5 tingkatan. Di kabar gembira di menjelang ajal ini bagi orang-orang mukmin kabar gembira. Yang non mukmin, yang tidak mukmin tidak dapat kabar gembira ini. 5 tingkatan. Yang pertama, kabar gembira li ammatil mukminin yaqulu lahum la takhafu ta'bidal abdi ta'bidal azab, la takhafu ta'bidal adab. Yang pertama, kabar gembira ditujukan kepada masyarakat awam, umumnya orang mukmin, berupa kalimat la takhafu ta'bidal adab, jangan khawatir, jangan gentar, jangan risau, karena neraka bukan tempat kekal bagimu. Dan syafaat Nabi, syafaat para Nabi dari para wali juga pasti datang padamu. Jangan sedih atau duka atas kurangnya pahala, dan surga menjadi tempat kembali yang pasti bagimu. Marji'ukum ilal jannah, tempat kembalimu pasti adalah surga.
Jadi ketika orang-orang awam, orang mukmin yang awam seperti saya ini, ya kabar gembiranya semacam itu tadi. Rasa khawatir, gak usah takut dengan neraka. Kamu nggak akan kekal di sana. Ya, tapi kan nyicipi, nggak kekal kan nyicipi. Oh, kan sakit, panas, susah. Tempat kembalimu nanti terakhir di surga. Kabar gembira yang kedua, asani lil mukhlisina, diberikan kepada orang yang selalu ikhlas dalam beramal. Yuqalu lahum la takhafu radda a'malikum, jangan khawatir tidak diterimanya amal atau ibadahmu. Jangan khawatir kurangnya pahala, sawabu mudha'af. Lakum sawabu mudha'af, kamu akan mendapat pahala berlipat ganda. Pahalamu akan dilipat gandakan. Rasa khawatir kurang ganjarannya, rasa khawatir enggak diterima amal, kamu tuh akan dapat pahala yang berlipat ganda. Lakum sawabu mudha'af, sabun mudha'af. Di orang-orang yang selalu ikhlas dalam ibadah, kabar gembiranya semacam itu. Asalis, yang ketiga, tingkatan ketiga, yakni at-taibina, diberitahukan kepada orang-orang yang bertaubat. Yuqalu lahum, kalimatnya yang disampaikan adalah la takhafu min dunubikum fa innaha maghfuratul lakum, janganlah engkau risau, sedih, bingung dengan dosa-dosamu. Fa innaha maghfurah, pasti diampuni dosamu itu. Jangan khawatir kekurangan pahala. Wala tahzanu ala fatil sawab, jangan khawatir kekurangan pahala, karena sesudah taubat nanti amalmu pasti dibalas oleh Allah SWT. Setelah taubat amalmu dibalas Allah. Tidak usah khawatir ganjarannya kurang, bekali sedikit, tidak usah khawatir, nanti Allah berikan pahala padamu. Jadi yang barusan taubat kan khawatir, aku lagi bertobat, dosa kuake, wong wiwit isih remaja nganti umur 40 lagi tobat. Remaja sampai umur 40 kan menjujat terus, lagi bertobat. Nah, kok ganjarannya sithik bekali sithik piye iki? Ya, dikabari kabar gembira, enggak usah khawatir. Dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Dikabar gembira begitu. Ar-rabi'u lizuhadi, tingkatan yang keempat, diberikan kabar gembira kepada orang-orang yang zuhud. La takhaful hasyra wal hisab, jangan khawatir dengan padang mahsyar, jangan khawatir dengan yaumul hisab, penghitungan amal. Wal tahzanu min nuqsanil at'afi, dan jangan pula kau sedih, duka kalau pahalamu nanti akan berlipat ganda, tetap utuh, tidak sedih. Wabsyiru bil jannati bila hisab, pahalamu akan dikurangi, bahkan engkau akan mendapat berita gembira masuk surga tanpa hisab. Ini seorang orang yang zuhud diberikan kabar gembira seperti itu ketika menjelang ajal. Al-khamisu lil ulama alladzina ya'allimuna an-nasal khair wa 'amilu bil ilmi. Yang kelima, berita gembiranya ditujukan kepada ulama yang mengajarkan ilmunya kepada manusia dengan kebaikan-kebaikan serta mengamalkan ilmunya. Disampaikan pada para ulama, jangan gentar menghadapi hebatnya hari kiamat, jangan sedih atau duka, surga adalah balasan amalmu. Demikian pula orang-orang yang mengikutimu, demikian pula orang yang mengikutimu wahai para ulama akan mendapatkan surga sebagai balasannya. Wa tuba liman kana akhira bil bisyarah fa innama takunul bisyarah liman kana mu'minan. Suatu keuntungan yang sangat besar
bagi orang yang ketika sakaratul maut adalah memperoleh berita gembira. Keuntungan yang sangat besar bagi orang yang sedang sakarat adalah mendapat berita gembira, karena hanya orang mukmin yang baik amalnya yang akan memperoleh berita gembira itu. Saat itu mereka datang, kemudian ditanya, ketika orang mukmin mendapat kabar gembira, terus ada penampakan seperti manusia datang mendekatinya, calon jenazah bertanya, atau jenazah itu bertanya, man antum, siapa anda? Fama ro'aina ahsanu wujuha, belum pernah aku melihat wajah setampan kamu dan bau harumnya melebihi kamu. Kok wajahnya ganteng, rambutnya wangi, aku nggak pernah lihat dulu waktu di dunia, waktu hidup nggak pernah lihat kamu. Siapa kamu itu? Kemudian dia menjawab, kami adalah pendampingmu yang dulu selalu mencatat amalmu di dunia. Demikian pula di akhirat, kami tetap mendampingimu. Nahnu awliya'uhum fil akhirah. Nahnu, kami, awliya'uhum, jadi pendampingmu fil akhirah, di akhirat nanti juga. Di kabar gembira dari malaikat yang akan mendampingi. Amal soleh akan menampakkan wujudnya mirip seperti laki-laki yang tampan, menemani di alam kubur juga. Jadi dia ditanya, siapa aku? Kamu siapa? Man antum? Aku nggak pernah lihat orang seperti kamu. Aku amalmu dulu. Wa alamatu man intabaha min raqdatil ghaflati arba'atun asya. Bagi orang yang pikirannya sehat, sebaiknya ia bangun dari kelengahannya dan sadar dari kelalaian. Bagaimana membuktikan bahwa dia orang beriman yang waras, yang sadar dan tidak lalai? Gimana buktikannya? Kalau jadi benar-benar orang yang beriman, yang waras, sadar, tidak lalai. Alamatu man intabaha min raqdatil ghaflati arba'atun asya. Ada 4 perkara yang menjadi bukti. Awaluha an yudabiro amrad dunya bil qanaati wa taswifi. Mengatur urusan dunia dengan qanaah, tenang menghadapinya, tidak pendek akal atau waktu, enggak kurang waktu, enggak kurang akal lah dalam menghadapi dunia ini dengan tenang, dengan qanaah, rela menerima apa adanya. Ini salah satu bukti bahwa dia adalah orang mukmin yang waras, yang sadar, tidak lalai. Wasani, yang kedua, bukti yang kedua, an yudabbiro amural akhirati bil hirsi wa ta'jili. Urusan akhirat disegerakan, tidak ditunda-tunda, dan perhatiannya penuh ditujukan ke urusan akhirat. Untuk urusan dunia ya tetap tidak dinomorsatukan. Nomor satu urusan akhirat, urusan dunia tetap diurusi, tidak diabaikan, tidak. Ini sebagai tanda bukti yang kedua. Yang ketiga, wasalisu an yudabiro amuraddini bil ilmi wal ijtihadi. Giat dalam urusan agama dengan mencari ilmu, senang menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, mengkaji ilmu-ilmu agama, urusan agama, senang, giat. Dabir amroddin, bertatabur dalam urusan agama, dan ijtihad, bersungguh-sungguh. Warabi', yang keempat, tanda-tanda bukti bahwa dia orang yang beriman, yang waras pikirannya, sadar dan tidak lalai adalah an yudabiro amral khalqi bin nasihati wal mudaraati, saling menasihati, sabar dalam hubungan sesama manusia. Mau saling nasihati, sabar dalam hubungannya dengan sesama manusia, sabar dalam
kebaikan, sabar dalam kesusahan, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam mendapatkan hadiah, selalu sabar. Afdolun nas min mangkana fihi khamsin khisolin. Ada 5 sifat yang dimiliki manusia pilihan. Manusia pilihan memiliki 5 sifat. Awaluha an yakun ala ibadati rabbihi muqbilan. Yang pertama, dia giat dan tekun beribadah, tidak bermalas-malasan atau cari-cari alasan. Ya, orang yang giat dan tekun ibadah, tidak bermalas-malasan, enggak cari-cari alasan. Sampeyan nek ora makan napa to, golek-golek alasan. Kenapa kok tidak datang? Golek-golek alasan. Orang yang giat yang tekun ibadah enggak cari alasan, tetap melakukan ibadahnya. Ini menjadi sifat manusia pilihan. Wasani an yakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Yang kedua, dia bermanfaat bagi sesama manusia. Secara zahir sangat dibutuhkan oleh manusia yang lain. Kadang-kala dibutuhkan tenaganya, kadang-kala dibutuhkan adalah nasihatnya, kadang-kala dibutuhkan adalah sumbangan dananya, atau yang lain-lainnya. Sangat dibutuhkan oleh sesama manusia. Ini ciri manusia pilihan. Wasalisu, yang ketiga, ayyakunan nasu min syirrihi aminina, tidak mengganggu sesamanya. Jadi orang-orang manusia yang lain merasa nyaman berteman, bersahabat, bertetangga, merasa nyaman dengannya, merasa aman dan nyaman dengannya. Warabi'u, yang keempat, ayyakunu amma fi aidin nasi ayisan, tidak iri pada apa yang dimiliki orang lain, karena semua sudah ada yang ngatur, nggak iri. Itu kok si C kok punya itu, ya aku gimana biar punya kayak si C itu. Nah itu dia malah punyanya macam itu, ada, aku nggak punya. Tidak irilah, nggak iri seperti itu, tidak punya rasa iri seperti itu, karena sudah yakin semua ada yang ngatur. Jadi atur Allah SWT, diatur Allah. Ada yang level A dan berlevel B, berlevel C, level D, dan seterusnya. Yang kelima, wal khamisu ayyakuna lil mauti musta'idan, memperbanyak bekal menghadapi mati. Ini ciri-ciri sifat orang yang dimiliki oleh manusia pilihan, selalu memperbanyak bekal untuk menghadapi mati. Wa'lam ya akhi anna khalaqna lil mauti fala mahraba minhu. Ketahuilah saudaraku bahwa kamu diciptakan untuk mati, bukan untuk hidup terus selamanya, bukan. Anna khalaqna lil mauti, diciptakannya untuk mati. Seorang pun tidak mungkin lepas darinya. Kalau Allah Ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyituna, bahwasanya kamu akan mati, demikian pula mereka juga akan mati. Quran surah Az-Zumar ayat 30. Maka Allah Ta'ala kullan yang fa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli. Katakanlah, tiada guna kamu lari menghindari maut jika kamu lari dari mati atau dari peperangan, tetap aja kan kematian akan menjumpaimu. Kematian akan tetap menjumpai, percuma lari dari kematian, nggak bisa kita menghindari mati. Fal wajibu ala kulli muslimin al isti'dadu lil maut. Setiap muslim wajib menyiapkan diri untuk mati sebelum ia datang. Pun siap gitu. Pun siap nomor dereng nih. Setiap muslim wajib menyiapkan diri untuk mati sebelum ia datang. Sinten mau siap? Bekal yang akan dibawa ke akhirat sudah cukup apa belum nih? Kita ini tambah sepuh, kita tambah akeh bekale. Sing nom-nom kan masih kurang bekale, sing golek bekal sih bawa ke akhirat. Tapi ternyata
tidak pandang muda, nggak pandang tua, tidak harus sakit dulu, tidak harus tua dulu. Ya Allah. Makanya harus selalu siap. Setiap muslim wajib menyiapkan diri untuk mati sebelumnya datang. Mau pergi ke luar negeri, kita mesti menyiapkan bekal. Masa untuk mati nggak pernah siapkan bekalnya. Mau pergi ziarah cedak dulu, cuma ziarah dekat aja. Wah, nyiapin macam-macam persiapannya. Jangan sampai kurang. Apalagi ke luar negeri. Bagaimana nyiapin di roaming sih, biar bisa komunikasi di luar negeri, roaming ke biar nggak paspornya biar nggak ketinggalan. Seperti muridku dulu, paspor ketinggalan di kursinya pesawat. Ya, turun di pesawat ke imigrasi nggak bisa tuh, ditahan di situ, mau ke imigrasi paspornya ketinggalan di kursinya pesawat. Ya, itu untuk keluarga harus menyiapkan macam-macam gitu, paspor, tiket, ngeroming, ATM jangan ketinggalan. Nah, itu mati apa persiapan kita? Ya Allah, ini pelajaran tentang mati ini. Semua akan mati tapi ya banyak yang nggak siap. Artinya tidak tidak berani menyatakan siap. Aku siap sekarang, nggak berani menyatakan. Aku siap sekarang, nggak ada berani itu. Kalau Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Artinya fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, mintalah mati. Mintalah mati jika kamu benar-benar orang yang beriman. Sejak ditantang ini kalau Ta'ala Al-Baqarah ayat 94, mintalah mati kalau kamu benar-benar beriman. Jangan hanya mencuci otak anak-anak muda dijadikan apa itu serba bunuh diri, sementara yang mencuci otak nggak berani mati sendiri, nggak berani bawa bom sendiri untuk mati. Hanya tuh anak-anak muda dicuci otaknya untuk bawa bom bunuh diri, ditunggu surga, ditunggu bidadari sana, cepat berangkat surga, mau cepet berangkat ya, ini alatnya bawa bom bunuh diri. Yang perintah nggak siap sendiri, yang pakai diri rasa pertahanan anak muda yang dicuci otaknya. Nah, yang dicuci otak biasanya anak-anak muda yang tidak pernah ngaji, yang sudah sekali dicuci otaknya. Ya Allah. Tafsirnya, tafsir Al-Baqarah sebagai tadi, Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad SAW agar mengatakan kepada orang-orang Yahudi. Ini tafsir dari Al-Baqarah 94 yang tadi, minta mati jika kamu benar-benar beriman. Ini perintah Allah pada Nabi Muhammad agar mengatakan kepada orang Yahudi apabila memang benar perkataan dan dugaan mereka bahwa surga itu hanya untuk mereka saja. Kalau memang benar surganya untuk mereka, ya mintalah matilah kamu. Kalau surga itu memang untukmu, mintalah mati dengan segera. Kenyataannya mereka tidak mau, tidak menginginkan kematian, tapi malah sebaliknya, mereka selalu mengejar dunia, berjuang terus untuk memperoleh kenikmatan dunia. Jadi sasarannya firman ini adalah orang Yahudi. Karena itu ucapan mereka sebenarnya tidak benar. Wa qala ta'ala walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Akan tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa mereka yang telah dilakukan dengan tangan-tangan mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim, yang berbuat aniaya. Al-Baqarah 95. Tafsirnya, tetapi mendapat tantangan seperti itu ternyata tidak seorang pun bersedia cepat mati. Mereka sekali-kali tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali. Bahkan mereka ingin hidup di dunia selama-lamanya, walaupun dalam bentuk kehidupan yang sederhana. Miskin tak apa-apa, yang penting urip terus yang dunia. Keinginan ini karena disebabkan oleh dosa-dosa yang telah dilakukan dengan tangan mereka sendiri, berupa kezaliman, kemaksiatan,
dan Allah Maha mengetahui orang yang zalim itu. Dua ayat tersebut menjadi landasan bagi orang mukmin sejati dan ikhlas amalnya, tidak gentar menghadapi mati, bahkan merindukannya. Sebaliknya, bagi pendusta, orang munafik, mati adalah suatu yang menakutkan karena akibat ulah perbuatannya sendiri. Kematian adalah suatu yang menakutkan bagi orang-orang munafik, orang-orang Yahudi juga, orang-orang kafir apalagi. Ruwiya an Abi Darda annahu qol ahabbul faqra tawadu'an li rabbi wa habbul mardo takfiran lil khotoya wa habbul mauta istiyaqan ila rabbi. Kata Abu Darda, aku gembira ketika fakir. Habul fakro, aku senang ketika fakir. Tawadu'an li rabbi, karena ketika fakir itu membuat aku jadi tawadu, rendah hati di hadapan Allah SWT. Jadi kata Abu Darda, aku senang ketika aku fakir, karena saat aku fakir atau dalam keadaan miskin, membuatku lebih tawadu, rendah hati pada Allah. Wahabul mardo takfir lil khotoya, dan aku gembira, aku senang ketika sakit, karena hal itu menjadi penebus dosa. Lil khotoya, penebus dosa. Sakit, senang pas sakit aku senang, sebab pas sakit itu menjadi penebus dosa. Ini yang sadar, yang gak sadar kan ya, nek pas sadar kan, oh iya sakit menebus dosa. Alhamdulillah aku loro, nek tau loro jojo dosaku tambah tumpuk, tambah gede, tambah akeh, tambah kebat, ora tahu dikurangi, ora tahu loro, sehat terus. Nah, loro kan jadi penebus dosanya. Jadi senang alhamdulillah diparingi loro, untuk ngelang-ngelangi dosa, nyicil siksa ning akhirat, dicicil dunya se rupa loro, timbang ditumpuk neraka kan besok ben, mending dicicil di dunia saiki lah siksane seben dari sithik. Wahabul mauta istiyaqan ila rabbi, dan aku gembira, aku senang kedatangan mati karena aku rindu ketemu Tuhanku. Nah, kalau nggak mati-mati kan nggak ketemu dengan Tuhan. Nah, pengen ketemu Allah ya segera mati. Abu Darda. Wonten sing tiru? Hadirin wonten sing tiru? Bapak Ibu wonten sing tiru Darda? Tiru kalimat kata-kata yang dadak, seneng pas fakir, seneng sakit, seneng mati. Ya Allah. Wa ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qol ma min nafsin barratun aw fajiratun illa wal mauta khairun laha fa in kanat barratan. Kata Ibnu Mas'ud itu kan sahabat Nabi, tiada seorang pun yang hidup kecuali pasti akan merasakan mati, dan itu lebih baik baginya jika ia adalah orang yang baik. Qala ta'ala wa ma 'indallahi khairul lil abrar, apa yang disediakan Allah adalah lebih baik bagi mereka yang berbakti, yang selalu berbuat baik, maka yang disediakan Allah itu lebih baik. Al-Imran 198. Apa yang disediakan Allah, pahala, ganjaran, itu lebih baik bagi mereka yang selalu berbakti pada Allah, selalu taat pada Allah. Wa in kanat fajiratan, nah beda lagi. Wa in kanat fajiratan, faqad qala Allah Ta'ala innama numli lahum liyazdadu isman walahum adabum muhin, bahwasanya kami biarkan mereka bertambah dosanya, disediakan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Ya, orang-orang yang biasa berlaku keji, berlaku dosa, maksiat, memang Allah berfirman dalam surah Al-Imran 178 ini, kami biarkan mereka biar bertambah dosanya, disediakan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Tambah dosanya ben wis tak siape tempate neraka, tak siape.
An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al mautu rahatul mukmin. Dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mati adalah kendaraan bagi orang mukmin. Mati itu kendaraan bagi orang mukmin, kendaraan menuju surga. Istirahat, transit di alam barzah, dikubur dulu, tidak lagi punya kewajiban ibadah, tidak pernah lagi melanggar larangan Allah, sedang transit di alam kubur. Lah mati sebagai kendaraan menuju Allah SWT. Kata dari Anas bin Malik SAW dari Nabi SAW. Anas bin Malik dan Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya, manakah orang mukmin yang paling baik? Jawab Rasulullah, ayyul mukmin afdal ya Rasulullah. Mana orang yang paling baik ya Rasulullah? Qala Rasulullah, ahsanuhum khuluqan. Jawab Rasulullah, orang mukmin yang terbaik adalah yang terbaik budi pekertinya, yang paling bagus akhlaknya, itulah orang mukmin yang terbaik. Ditanya lagi, wa ayyul min akais, dan mana orang mukmin yang paling kaya ya Rasul? Orang mukmin yang paling kaya yang mana? Jawab Rasul, aksaruhum lil mauta dzikron wa asanuhum lahum isti'dadan. Yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan bekalnya yang baik-baik, mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Di orang mukmin yang paling kaya yang mana? Yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Bekal untuk mati kan banyak bekalnya untuk mati. Jika di sana nanti kaya. Nah kalau di dunia kaya tapi hartanya sama sekali nggak ada dipersiapkan untuk bawa ke akhirat, kan bisa ke akhirat nanti kan jadi melarat, jadi miskin. Hanya kaya di dunia toh, karena kekayaannya tidak ada sama sekali yang dibawa, dipersiapkan untuk bekal ke akhirat. Sedekah mau, zakat nggak mau, infak juga nggak pernah, di mana-mana semuanya akhirnya semuanya ditinggalkan pada ahli waris. Padahal ahli waris belum tentu untuk kemaslahatan, bisa jadi untuk kemaksiatan. Di ketika dirinya kaya, bisa jadi pas di akhirat melarat. Maka jawab Rasulullah, siapa orang paling kaya? Orang mukmin yang berkaya adalah yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekalnya sebaik-baiknya. Wal fajiro man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah ta'ala amaniya ya'nil maghfirah. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal sempurna ialah yang selalu meneliti kekurangan dirinya. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Selalu meneliti kekurangan dirinya dan beramal untuk bekal mati nanti. Wal fajiro, adapun orang yang tidak kuasa wal fajiro man atba'a nafsahu hawaha, orang yang tidak kuasa mengendalikan hawa nafsunya dan berkhayal mendapat ampun dari Allah, itulah orang yang lemah pikirannya. Al hadis wallahu a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ini dengan mau ngaji jadi ngerti tentang persiapan mati, tidak begitu takut dengan kematian, namun mempersiapkan diri untuk menghadapi hal yang pasti. Mati adalah satu kepastian yang akan terjadi, akan dialami oleh kita semuanya. Semoga kita semuanya tetap istiqomah dalam ibadah, mampu meraih husnul khatimah, dapat keberkahan dalam umur kita sampai akhir hayat nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak salah dan kurang dari saya dalam membacakan, mohon dimaafkan. Aku minkum
Kita akhiri dengan doa asli bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.